Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan untuk menjalankan segala aktivitasnya, terutama dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam masalah hadis yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 3 masalah. Apabila ada orang mengatakan 3 ini atau salah satu dari 3 ini, maka dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang amat besar. Pada saat yang lalu kita telah mendengar, yaitu salah satu kedustaan yang besar apabila ada orang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika masih hidup. Maka ini adalah kedustaan yang sangat besar, dan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam ayat-ayat seperti misalnya lan tarani, kamu tidak akan mampu melihat saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan dunia. Adapun nanti di akhirat, maka merupakan kenikmatan yang paling besar, yaitu khusus buat orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka diberi kenikmatan yang luar biasa berupa kesempatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Lalu Aisyah melanjutkan, yang kedua adalah qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'dhama al-firyah. Wallahu yaqul ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang kedua adalah siapa saja yang menyangka atau meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sedikit saja salah satu daripada ayat-ayat Allah, maka dia telah berdusta dengan kedustaan atas nama Allah yang paling besar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukan, maka engkau bukanlah seorang Rasul. Engkau yaitu tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau tidak dikatakan sebagai orang yang menyampaikan risalah atau bukan Rasul. Padahal sudah disepakati bahwasanya Nabi Muhammad adalah teladan dan Rasul yang terbaik dari kalangan semua Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ini sebagai dalil bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa adanya dari Allah. Semua ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul kita semuanya telah disampaikan, dan tidak ada satu ayat pun, bahkan para ulama mengatakan tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang disembunyikan dan tidak disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, ini sebagai jawaban bagi suatu kelompok yang ada di dunia ini, yaitu mereka-mereka yang dikenal dengan Syiah, yaitu mereka yang menisbatkan diri kepada Ali bin Abi Thalib dan mengangkat tinggi-tinggi Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menyangka bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang, yaitu sahabat Nabi yang paling istimewa
dan seharusnya khalifah setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, maka ini terbantah dengan hadis ini dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanna fiddin azakumullah, para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anha sendiri, Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Ali, apakah kamu punya yaitu pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ali mengatakan tidak, kecuali hanya sebagian saja, yaitu satu lembar surat ini dari Rasulullah. Lalu dijelaskan isinya, di antaranya adalah wasiat Rasulullah tentang memerdekakan budak, tentang membebaskan tawanan-tawanan perang, kemudian di antaranya pula yaitu perkara-perkara yang harus dijalankan, dan semuanya sudah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada sama sekali yaitu wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bahwasanya Ali lah yang harus menjabat sebagai pimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wasiat yang konon dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Rasulullah memberi wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib, maka wasiat itu telah diteliti oleh para ulama, ternyata tidak ada wasiat kepada Ali khusus untuk mengangkat Ali sebagai khalifah dan semisalnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka atau sahabat atau sebagian mereka bahwasanya Al-Quran yang di hadapan kita ini, yang kita baca sehari-hari ini adalah kurang lengkap, atau Al-Quran ini yaitu tidak sempurna. Yang sempurna hanya yang ada di tangan Ali dan di tangan Fatimah. Maka ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yaitu peringatan ini, dan sesungguhnya kamilah yaitu yang memeliharanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu, tidak akan ada orang yang bisa mengurangi Al-Quran, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menambahi Al-Quran. Oleh karena itu, andaikan sekarang ada orang yang berusaha merubah Al-Quran ditambah satu ayat saja, maka dia akan diketahui oleh manusia, dia akan diketahui oleh orang-orang yang beriman, dan dia akan segera yaitu dihukum. Kenapa demikian? Karena Allah menjaga Al-Quran sempurna. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran supaya sempurna? Pertama, Al-Quran sekarang telah ditulis dalam mushaf, dan setelah ditulis dicetak, kemudian dengan berbagai macam cetakan yang intinya sama, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Andaikan ada orang membuat Al-Quran sendiri, ditambahi satu ayat, dikurangi satu ayat, pasti akan terbongkar. Ini yang pertama, cara menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, yaitu dengan dibukukan dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan adanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Al-Quran dengan dadanya. Maka ketika ada orang yang nyeleneh membaca Al-Quran lalu ditambahi satu ayat atau dikurangi satu ayat, maka pasti akan diketahui oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Inilah diantara cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, menjaga Al-Quran supaya asli dan tidak ditambah serta tidak dikurangi. Sehingga perkataan mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita hanya 1/10 saja, yang 100% semuanya ada di tangan Ali bin Abi Thalib atau di tangan Fatimah, maka ini semuanya adalah perkataan dusta dan tidak perlu kita meyakininya. Yang kita yakini adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kelanjutannya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin
faqad a'dhamal firyah. Yang ketiga adalah siapa saja yang menyangka atau meyakini bahwa dia bisa memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi besok harinya. Artinya dia meramalkan atau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, seperti nasib dan lain sebagainya, maka dia telah melakukan kesustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahu yaqul, sebagaimana Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada yang mengetahui gaib, makhluk yang ada di bumi dan ada di langit semuanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qul kepada Nabi Muhammad, bahwasanya tidak ada satupun yang mengetahui gaib, perkara-perkara yang akan datang terjadi, maka semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan sampai kemudian merasa pasti 100% bahwasanya besok akan bisa melakukan ini dan itu, atau besok akan pergi ke sana kemari dan semisalnya, kecuali ditambahi dengan kata insya Allah. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan, inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai sekali-sekali kamu mengatakan besok saya akan melakukan ini dan itu, kecuali dengan kalimat insya Allah, karena kita tidak yakin bisa melakukannya. Jikalau kita berjanji kepada orang supaya kita selamat daripada kedustaan, maka sertakan insya Allah. Seorang mengatakan kepada saudaranya, saya besok datang ke rumahmu. Lalu kemudian, oh iya saya tunggu katanya. Maka tambahilah kata insya Allah, karena dia tidak ada jaminan bisa datang ke rumahnya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang lain atau dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui hari kiamat itu, kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah, wa yunazzilul ghaitsa. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui turunnya hujan. Kita hanya sekedar kira-kira, perkiraan cuaca tidak ada masalah, tetapi memastikan besok di sini hujan, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sering kita jumpai langit sangat mendung, tetapi tidak jatuh pun setetes air dari langit. Sebaliknya, hari panas sangat terik, lalu ternyata tiba-tiba Allah merubah menjadi sangat gelap, lalu kemudian turun hujan dengan derasnya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah lah yang mengetahui janin yang ada di perut atau di rahimnya manusia atau di rahimnya hewan. Para ulama mengatakan sesuatu yang di rahim bukan hanya janin. Sesuatu yang di rahim itu ada kalanya janin, ada kalanya bukan janin. Bahkan kita bisa menyaksikan atau kita pernah mendengar ada orang yang disangka hamil 7 bulan, ternyata tidak ada janin sama sekali dalam rahimnya. Ternyata yang ada di dalamnya adalah penyakit, tumor, kanker dan semisalnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalaulah ada orang mengatakan sekarang bisa diketahui apa yang ada di dalam janin, apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada di dalam rahim sudah bisa diketahui dengan alat yang canggih, USG dan semisalnya. Diketahui laki atau perempuan. Para ulama mengatakan tetap manusia dan semua makhluk tidak mengetahui bagaimana janin tersebut. Para ulama mengatakan yang gaib bukan masalah laki atau perempuannya, tetapi umur tidak tahu. Bahkan dia akan lahir sempurna atau tidak sempurna. Bahkan dia akan lahir hidup atau mati. Bahkan dia nasibnya bagaimana tidak tahu. Adapun laki atau perempuan maka itu bisa diketahui, karena memang ada tanda-tandanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah,
Tetap saja yang namanya janin yang ada di dalam perut itu tidak ada yang tahu tentang masalah-masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun wa ma tadri madza taksibu ghadan, dan engkau tidak tahu apa yang akan engkau kerjakan besok hari. Sekarang kita duduk di tempat ini, kita bisa mendengarkan pengajian walaupun hanya lewat radio. Tetapi apakah besok ada jaminan kita bisa duduk di tempat yang sama ini lalu kemudian mendengarkan pengajian seperti ini? Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan kita berpisah dengan roh kita. Allah bisa saja menjadikan kita saat itu atau besok kita sakit. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak bisa duduk di tempat ini. Kenapa? Karena ada kesibukan. Atau tiba-tiba kita dipanggil orang tua kita yang sakit, atau tiba-tiba ada tetangga yang meninggal, maka kita harus menengoknya dan semisalnya. Semuanya tidak ada jaminan, karena itu masalah-masalah gaib. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma tadri bi ayyi ardhin tamut, dan engkau tidak tahu di mana atau di bumi mana, di kota mana engkau akan meninggal dunia. Ada orang mempersiapkan kuburan, tetapi ternyata dia mati di luar negeri. Ada orang sudah kafling untuk kuburan, tetapi ternyata dia ketika naik pesawat terbang, lalu pesawatnya menghilang dan tidak ketahui di mana mayatnya. Dan ini terjadi. Atau pesawat itu masuk ke dasar lautan, kemudian tidak bisa ditemukan bersama dengan jasad-jasadnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya tidak ada jaminan. Yang tahu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mutlak mengetahuinya. Adapun para rasul, maka mereka suatu ketika diberitahu sebatas apa yang menjadi kemaslahatan saja. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal ghaib wa ma massaniyas su'." Seandainya, kata Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad, seandainya aku ini mengetahui perkara yang gaib yang akan datang terjadi, maka sungguh, kata Rasulullah yang diceritakan oleh Allah, sungguh aku akan mendapatkan yang lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan. Karena tahu ini adalah mudarat, maka dihindari. Ini adalah baik, diambil kalau dia adalah tahu gaib. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Rasulullah, seandainya aku mengetahui gaib, perkara yang akan datang, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Kemudian wa ma massaniyas su, dan tidak akan terkena kejelekan, keburukan sama sekali. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa dalam hal ciptaannya, sehingga beliau ketika berperang di Uhud, maka dia sempat terkena mudarat, sempat yaitu terkena senjata musuhnya di kepalanya. Bahkan saat itu beliau giginya sampai patah karena dia diserang oleh orang kafir. Ini menunjukkan semuanya adalah ternyata Nabi kita dan semua Nabi tidak mengetahui yang gaib kecuali sekedar apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu oleh Allah, dan itu hanya untuk kemaslahatan yaitu Islam dan kaum muslimin. Barangkali ikhwan fillah azakumullah, materi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, menurut jumhur mayoritas para ulama tidak sah sholat Jumat kalau tidak ada ceramahnya. Karena satu rangkaian ibadah sholat Jumat yang wajib adalah dengan didahului sebelum sholat 2 rakaat, yaitu ceramah khutbah Jumat 2 kali. Wallahu a'lam. Iya. Mencukur alis dan semisalnya telah dilarang dalam Islam, maka hukumnya seperti an-namisah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencabut yaitu rambut atau bulu yang ada di wajah, dan itu adalah pemberian dari Allah, dan jika dicukur atau dirubah atau dicabut, maka ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah ciptaan Allah termasuk perbuatan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Setan mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguh aku perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah, maka mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Banyak sekali yang dilakukan oleh
sebagian wanita sekarang, seperti menyambung rambut, itu pun juga dilaknat oleh Allah al-wasilah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya, baik menyambung satu persatu atau menyambung langsung sekaligus seperti sanggul dan semisalnya, maka ini semuanya dilarang di dalam Islam dan itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rela dan kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka itulah yang terbaik bagi kita, wallahu alam. Para ulama mengatakan bahwasanya suap menyuap adalah haram. Bahkan Rasulullah mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap atau memberikan sogok dan orang yang disuap. Maka ini terlaknat. Jadi jangan sampai kemudian merasa nyaman dengan suap menyuap, mestinya kita harus merasa tidak nyaman. Karena itu adalah laknat demi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang terlanjur bekerja tadinya menyogok? Para ulama memberi perincian, yaitu kalau memang dia bisa keluar kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang layak, maka itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak, maka dia boleh meneruskan pekerjaannya dengan syarat. Yang pertama, dia tidak boleh meneruskan sogoknya. Yang kedua, dia memang orang yang mampu dalam pekerjaan itu. Kalau memang dia tidak mampu dalam pekerjaan, seperti misalnya sebenarnya dia tidak mampu bekerja tetapi masuk karena menyogok, sehingga dia makan gaji tetapi sebenarnya tidak ada hak, maka para ulama mengatakan dia harus mengejar ketidakmampuannya supaya menjadi orang yang mampu untuk mendapatkan pekerjaan ini, sehingga tidak ada dosa lagi dan dia mengganti sogoknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, diantaranya sedekah, menolong orang dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan diberkahi oleh Allah rezekinya dari yang dia terima, walaupun awalnya adalah sogok, tetapi itu pun juga sudah haram dan dia kewajibannya adalah bertobat. Tetapi sekali lagi, kalau dia terlanjur demikian, maka dia kalau memang layak untuk bekerja hal itu, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau memang tidak layak dan kurang mampu dalam pekerjaan itu, maka dia harus mengejar kekurangannya, belajar tentang pekerjaan itu supaya dia layak menjabat atau memegang pekerjaan itu. Wallahu a'lam. Iya, sholat tahajud dengan sholat hajat, sebagian para ulama menyamakan tahajud ya hajat itu. Sebagian membedakan, sholat tahajud itu sholat malam, lalu kalau sholat hajat itu adalah kalau ada kebutuhan sesuatu maka sholat dahulu lalu kemudian berdoa. Kemudian diakhiri dengan witir, maka ini adalah benar. Jika yang dimaksudkan dukun adalah orang-orang yang mengklaim tahu ini dan itu dari perkara-perkara yang belum terjadi, maka haram hukumnya mendatangi mereka. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam hadis yang lain, lam tuqbal lahu salatun arba'ina salatan. Barang siapa datang kepada dukun atau peramal lalu bertanya, artinya bertanya dengan hal-hal kaitannya dengan masalah-masalah yang gaib, maka dia telah ingkar kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 kali, yaitu sholat. Oleh karena itu, kalau kita mengobati orang, lakukan pengobatan dengan cara yang syar'i atau dengan cara-cara yang mubah, dengan obat-obatan herbal dan semisalnya, bagus. Adapun jodoh atau tidak jodoh, maka itu Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha. Tetapi jangan sampai mengambil jalan pintas dengan bantuan setan dan jin. Bisa lebih manjur dan semisalnya, tetapi akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Iya, tentang bicaranya Nabi kepada Allah sewaktu-waktu, maka ini tidak diketahui adanya hadis-hadis yang sahih. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengajak bicara siapa saja nabinya. Seperti Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar berbicara. Wa kallamahu rabbuhu. Allah mengajak dia berbicara. Bisa saja. Tetapi apakah Nabi bisa suatu waktu minta bicara kepada Allah? Allahu a'lam, kami tidak tahu. Bagaimana kemudian malaikat atau setan atau iblis apakah melihat Allah? Para ulama mengatakan di akhirat kelak yang melihat Allah adalah orang-orang yang masuk surga saja, yaitu orang-orang yang beriman. Adapun yang lainnya maka tidak ada keterangan.
Bahkan dalam Al-Quran, yaitu Allah menyebutkan kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun. Mereka orang-orang kafir, yaitu terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan dalam ayat ini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi orang-orang kafir sehingga tidak bisa melihat Allah, dan melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar, maka ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti melihat Allah. Adapun setan dan iblis yang kafir, maka tentu saja mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara melihatnya, maka dalam hadis-hadis yang gamblang sekali dijelaskan oleh Allah, nanti akan ada keterangan lagi bahwasanya Rasulullah menjelaskan kalian semua orang yang beriman akan melihat Allah seperti melihat yaitu matahari di siang terang tanpa ada yaitu penghalang sama sekali. Artinya mereka jelas bisa melihat yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti kita jelas melihat matahari di siang yang terang. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak perlu dengan menggunakan sihir untuk yaitu membuat rumah tangga langgeng dan semisalnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sebab-sebabnya. Kemudian juga kita tidak boleh yaitu mempunyai sifat-sifat yang jauh daripada akhlakul karimah. Insyaallah akan menjadi harmonis walaupun tanpa melakukan yaitu pembacaan ayat-ayat khusus, padahal Allah tidak mengkhususkan untuk hal itu. Dan insyaallah Rasulullah SAW juga menjalani rumah tangganya tidak dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Iya. Rasulullah SAW ketika mengumumkan kewajiban haji, maka para sahabat bertanya, Ali kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah haji itu? Maka Rasulullah mengatakan, lau qultu na'am la wajaba. Andaikan aku mengatakan ya, maka sungguh wajib setiap tahun. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu antara satu haji dan satu haji yang lainnya, maka itu adalah menghapus dosa. Artinya seorang yang haji satu kali itu yang wajib. Adapun yang lainnya maka itu adalah sunnah. Tetapi sekarang ikhwan fillah azakumullah, apakah layak bagi orang yang kaya raya untuk melaksanakan setiap tahun haji? Para ulama mengatakan tidak layak. Karena apa? Karena dia harus melihat orang-orang yang ada di sebelahnya yang belum haji. Bahkan jangankan memikirkan haji, makan saja susah. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau dia haji terus-menerus setiap tahun, maka manfaatnya untuk dirinya. Tetapi kalau dia membantu kaum muslimin, maka bermanfaat untuk orang yang lainnya. Maka jelas yang kedua itu lebih afdal daripada dia harus mengulang haji setiap tahun. Maka ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama menjadi Nabi dan Rasul hanya satu kali haji dan tidak pernah mengulang haji kembali. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini ternyata ringan. Haji yang wajib cuma sekali, yang lebihnya adalah sunnah. Dan juga harus dipertimbangkan apakah dia harus berangkat haji yang kedua, ketiga dan semisalnya, atau dia menyalurkan hartanya kepada kepentingan-kepentingan yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita masuk ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat sudah habis, lalu kemudian ada makmum yang masih masbuk, maka kita mengikuti dia. Maka ini diperbolehkan. Karena apa? Karena keutamaan sholat berjamaah lebih utama 27 kali lipatnya daripada sholat sendirian, sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Andaikan dia sholat sendiri pun, maka itu boleh, karena sebagian sahabat juga mengamalkan demikian ketika datang ke masjid, lalu kemudian sholat sendiri, sholat habis, maka dia pulang ke rumah dan sholat di rumahnya. Artinya dia sudah berusaha untuk sholat berjamaah di masjid dan dia sudah mendapatkan pahala niatnya, baik dia sholat bersama makmum yang masbuk ataupun dia sholat sendirian di rumah atau sholat sendirian di masjid, maka itu semuanya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ya, masalah ini barangkali kemarin sudah kita sebutkan atau kemarin yang lalu, bahwasanya rambut yang jatuh, rontok, itu adalah fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman Rasulullah, para sahabat, pasti ada yang jatuh rambutnya ketika dalam keadaan junub. Tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyikapi apa-apa. Artinya ini adalah termasuk perkara yang diringankan atau diberi rukhsah. Dan tidak ada apapun atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan supaya kita memungut atau memandikan atau membasahi lagi dan semisalnya. Dalam artian memang ada sebuah hadis
likulli sya'ratin jinabah. Setiap rambut itu ada junubnya, jinabatnya. Artinya kalau rambut yang ada di kepala kita dan kita sedang jinabat, maka rambut harus kena air. Tetapi kalau yang rontok, maka Rasulullah tidak pernah menjelaskan harus diambil atau dicuci dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan masalah suami menuduh istrinya berzina? Sudah kita jelaskan pada saat yang lalu bahwasanya ini adalah hukum khusus, yaitu tentang li'an. Jika suami menuduh istrinya zina, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dilakukan proses li'an, yaitu saling sumpah laknat, yaitu 5 kali. 5 kali laki-laki, 5 kali perempuan sumpahnya. Yang pertama laki-laki mengatakan demi Allah, yaitu apa? Yaitu istrinya, yaitu berbuat keji, zina, dan saya jujur. 4 kali, kemudian yang kelima ditambahi kata-kata demi Allah, yaitu istri berzina dan dia atau saya siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian yang perempuan mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, kemudian dipisah dan tidak boleh yaitu menyatu kembali selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa saja yang ingin mengetahui siapa sih mahram kita, maka silahkan membaca surat An-Nisa ayat 23. Di sana dijelaskan secara perinci mahram-mahram bagi seorang laki-laki. Nah, bagaimana kalau ke perempuan? Kebalikan daripada itu. Suatu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi engkau, yaitu ibu engkau. Berarti kita katakan kalau kita ini laki-laki, mahram kita adalah ibu kita. Bagaimana kalau seorang laki-laki perempuan, siapa mahramnya? Dia seorang ibu, berarti anaknya adalah mahram. Demikian seterusnya, ada dikatakan terusnya wa banatukum wa akhawatukum wa ummahatukum allati arda'nakum. Perinciannya dalam surat An-Nisa ayat 23. Sekali-sekali kita membaca dan kita menghayati dan memahami makna ayat tersebut, insyaallah itu lebih baik bagi penanya dan semua yang mendengarkannya. Wallahu a'lam. Seperti yang kita sebutkan, kita hanya menyampaikan apa adanya. Qala Allah, qala Rasul, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian pengamalannya atau dapat hidayah atau tidak, maka itu terserah Allah. Karena tidak ada kewajiban kita untuk merubah mereka menjadi baik, tetapi kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik saja. Kemudian tugas memang para umara untuk yaitu menghindarkan masyarakatnya dari segala kemaksiatan atau semua bentuk jalan menuju kemaksiatan. Dan kita hanya bisa menasihati dengan cara yang lembut, yang baik, dan seterusnya. Kemudian kita masing-masing, maka jangan sampai kita jatuh kepada kemaksiatan, dan kita harus menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, yaitu takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan, baik yang paling kecil sekalipun atau yang paling besar. Wallahu a'lam. Adapun istilah akikah, maka itu khusus ketika kelahiran anak pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21, itu akikah. Sedangkan yang lain-lainnya tidak dinamai akikah. Artinya apa? Sedekah begitu saja atau menyembelih dan seterusnya. Adapun ketika dia membangun rumah karena uang banyak, bersyukur kepada Allah sehingga mengundang orang untuk makan di rumah, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh mengharuskan. Sebagian kita saksikan ada orang pindah rumah atau bangun rumah harus mengadakan acara selamatan. Kalau tidak maka berkeyakinan akan rusak rumahnya dan semisalnya, maka ini tidak boleh, yaitu diyakini seperti ini. Artinya boleh-boleh saja kita bersedekah kapanpun dimanapun, tanpa harus meyakini itu adalah wajib, dan kalau tidak dilakukan maka akan terjadi bencana dan semisalnya, maka ini keyakinan yaitu orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam. Ya, doa-doa dalam rukuk sujud itu namanya zikir intiqalat, yaitu zikir-zikir ketika gerakan-gerakan perpindahan. Para ulama mengatakan yang wajib sekali, misalnya kita sujud subhana rabbiyal a'la, itu yang wajib, yang lebihnya sunnah. Maka di sini pertanyaannya, bagaimana kalau membaca 1 kali maka sah salatnya, tetapi apa? Tetapi kurang sempurna. Artinya lebih baik dibaca lebih dari 1 seperti 3 dan semisalnya. Kemudian bagaimana dengan tasyahud akhir, tidak membaca salawat Ibrahimiyah? Para ulama mengatakan yang wajib adalah dibaca salawat atas Nabi. Andaikan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka itu sudah sah, tetapi yang lebih sempurna membaca salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW.
wasallam. Wallahu alam. Tidak selayaknya bagi seorang laki-laki untuk yaitu sewenang-wenang menghadapi istrinya. Kemudian juga seorang memang laki-laki itu diperbolehkan dalam Islam untuk menikah 2, 3 sampai 4. Tetapi ingat, syaratnya harus adil dan dia mampu untuk memberi nafkah berapa istrinya tadi. Kemudian juga secara fisik pun juga mampu. Dengan 3 hal ini maka harus terpenuhi syaratnya, kemudian baru dibolehkan. Kemudian bagaimana dengan sikap istri tadi? Para ulama mengatakan istri tidak selayaknya untuk melarang suaminya jika hal itu adalah kemaslahatan buat sang suami atau keluarga. Maka tidak benar yaitu melarang suaminya untuk menikah tetapi mengizinkan untuk berzina, na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak terjadi, akhirnya selingkuh dan semisalnya. Karena apa? Karena suami dilarang untuk menikah. Tetapi kita katakan bahwasanya kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya maka diizinkan dalam Islam. Kemudian adapun berpisah atau tidak berpisah, maka itu terserah kepada yang menjalani. Jikalau yaitu maslahatnya berpisah, maka silakan berpisah. Bagi wanita pun juga demikian. Kalau memang ada maslahatnya berpisah atau ketika berkumpul mudarat yang dia dapati, atau ketika dia terus menjadi istri tetapi dia mendapatkan kezaliman dan demi kezaliman, maka di sini para ulama mengatakan lebih baik berpisah. Para ulama juga mengatakan bahwasanya seorang istri yaitu jangan sampai menganggap bahwasanya yang terbaik adalah berkumpul, artinya tidak berpisah. Atau menganggap bahwasanya kalau berpisah maka lebih buruk. Tidak, belum tentu. Kadang suatu ketika Allah menjadikan 2 pasangan atau 1 laki dan perempuan ini menikah, tetapi Allah menjadikan tidak cocok sehingga maslahatnya berpisah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik. Suatu ketika demikian. Betapa banyak orang yang menikah lalu gagal, kemudian menikah dengan yang lainnya lalu berhasil. Maka inilah kehidupan manusia. Dan jodoh itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian berpisah sampai sekian tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan akhirnya apa? Akhirnya mudarat yang dia dapati. Nah, jadi andaikan berpisah tetapi anak tetap anak dia. Anak tetap anak bapaknya, anak tetap anak ibunya, tetap ada hubungan. Tetapi suami istri berpisah dibolehkan. Tetapi kalau masih bisa disatukan maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Madhi adalah sesuatu yang keluar yaitu dari farji atau dari zakarnya seseorang ketika tergerak syahwatnya. Dan itu bukan mani. Maka para ulama mengatakan bahwasanya madhi itu hukumnya adalah seperti air kencing. Artinya apa? Najis dan harus dibasuh serta harus berwudu jika hendak sholat. Ada sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya aku ini orangnya pemalu dan aku ini suka keluar madhi, kata beliau. Aku malu bertanya kepada Rasulullah karena apa? Karena istri saya adalah anak perempuan Rasulullah. Maka aku, kata Ali, memerintahkan Miqdad ibnul Aswad untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Lalu ditanyakan oleh Miqdad. Maka ditanyakan oleh Miqdad, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang keluar madhi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaghsilu dzakarahu, dalam riwayat yang lain madzakirahu wa yatawaddo. Dia harus mencuci dzakarnya dan sekitar dzakarnya yang kena air madhi tersebut, lalu kemudian dia harus berwudu. Sehingga para ulama mengatakan kewajiban mencuci menunjukkan itu najis, perintah berwudu menunjukkan bahwasanya keluarnya madhi yaitu membatalkan wudu saja dan tidak harus mandi sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim yang kita dengar tadi. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang halal kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan amal kebajikan yang diterima dan berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang cerah, pagi yang berkah, pagi yang mulia, sehingga kita diberkahi dengan usaha-usaha kita yang halal dan kita menjadi orang-orang yang memberikan kepada diri-diri kita dan keluarga kita, anak istri kita dengan makanan dan minuman yang halal yang menjadikan dirinya adalah tumbuh dalam keadaan berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.